Salam sehat buat semua pemirsa Go Healthy dimanapun menyaksikan. Saya Coki Sitohang kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk jadi narasumber di program kami. Beneran loh ini, syaratnya sederhana. Anda tinggal kirim riwayat cerita kesehatan Anda kepada kami. Jadi kalau Anda punya masalah di masa lalu tentang kesehatan atau saat ini Anda sedang bergumul dengan satu sakit penyakit, berjuanglah dengan semangat dan simpanlah cerita itu untuk dibagi ke kami. Sehingga Anda bisa berbagi lewat layar televisi ke seluruh penjuru Nusantara. Hari ini saya perkenalkan kepada Anda 2 praktisi kesehatan bertugas dan 1 orang narasumber istimewa kami. Halo Bang Paidon, halo Mbak Preti, bagaimana kabar kalian berdua? Sehat, bugar, semangat, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita ada di sini. Amin. Bisa berbagi informasi supaya pemirsa kita punya tips cara tepat hidup sehat. Correct, thank you Mbak Preti. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Bang Paidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang telah berjasa dalam hal tata kota, tata ruang yang ada di DKI Jakarta di masa lampau. Inilah Pak Samsul Hadi. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Makasih buat waktunya. Bang Coki, yang makin muda. Waduh, terima kasih Pak. Mari kita bermain sejenak, benar atau salah. Sudah lanjut usia tidak boleh makan lemak. Menurut Pak Hadi, pernyataan ini benar atau salah? Benar, karena kalau kebanyakan lemak jadi kolesterolnya tumbuh. Praktisi kesehatan bagaimana? Jawabannya salah. Jadi artinya gini, tubuh kita membutuhkan lemak ya untuk berbagai fungsi biologis, fungsi metabolik dalam tubuh kita. Kedua, kita harus ingat bahwa lemak itu secara umum itu ada lemak baik dan lemak tidak baik. Oh, iya. Tubuh kita membutuhkan lemak yang baik, khususnya dari misalnya dari buah-buahan, alpukat, Ini Bang. kacang-kacangan. Selama nggak digoreng, ini sehat loh. Ya, Oke, biji-bijian. Ini membantu kita supaya badan kita lebih sehat dan ini lemak itu adalah bahan baku dari hormon steroid, hormon yang bahan bakunya kolesterol. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa bergairah. Tapi kita memang sebaiknya menghindari lemak yang tidak sehat. Makanan yang disajikan dengan cara yang tidak sehat, dengan digoreng. Apalagi gorengnya dengan pemanasan yang tinggi, apalagi nanti menggorengnya ditambahkan dengan karbohidrat, misalnya jadi goreng tepung. Atau santan yang dimasak terlalu lama. Nah, lemak yang seperti ini yang saya setuju untuk dihindari. Ternyata pemirsa, pernyataan yang banyak beredar seperti ini, sudah lanjut usia tidak boleh makan lemak adalah pernyataan yang salah. Berikutnya, pernyataan yang juga viral. Lansia mengalami kepikunan adalah hal yang wajar. Menurut Pak Hadi bagaimana pernyataan ini? Benar atau salah? Benar. Pernyataan mengenai lansia mengalami kepikunan adalah hal yang wajar itu adalah salah. Para ahli saraf sudah bersepakat bahwa kepikunan itu bukan hal yang wajar. Mau berapapun usianya yang mengalami kepikunan tersebut. Kenapa? Karena kepikunan atau penurunan fungsi memori itu jangan-jangan ternyata dikaitkan dengan memburuknya kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di sistem saraf pusat atau di otak. Dan terlebih lagi, kepikunan yang sering terjadi ini bisa jadi merupakan sebuah tanda dari demensia. Demensia itu merupakan sebuah sekumpulan gejala, gak cuma kepikunan saja yang terjadi, tetapi ada hal-hal lain juga. Contohnya adalah fungsi kognitifnya menjadi berkurang. Fungsi untuk menjalani aktivitas sehari-harinya juga berkurang. Jadi untuk pemirsa di rumah, ketika kita melihat ada orang tua yang mengalami kepikunan, ayo segera dibawa diperiksakan ke dokter. Berarti Ibarat kata kepikunan demikian. masih bisa diatasi Mbak Preti? Kepikunan bisa kita cegah dan bisa kita ibarat kata mencegah progresivitasnya. Pemirsa, lansia mengalami kepikunan adalah hal yang wajar, adalah pernyataan yang salah. Satu pelajaran berharga dari kisah atau cerita riwayat kesehatannya Pak Hadi. Beliau sudah berkenan hadir, kami sangat menghargai waktunya. Mari kita kenalan dengan Pak Hadi lewat video berikut ini. Samsul Hadi, di usianya yang sudah 73 tahun, Hadi masih sangatlah produktif dalam membangun sumber daya manusia yang unggul lewat organisasi yang ia jalani. Untuk melakukan hal ini, ia perlu memiliki tubuh yang sehat. Terlebih, Hadi sempat memiliki tekanan darah yang tinggi. Hadi pun mengaku, tekanan darah sistoliknya pernah mencapai lebih dari 150. Untuk itulah, ia bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Hadi berprinsip, dalam menjaga kesehatan, semuanya perlu berimbang.
Baik dari pola makan, pola istirahat, hingga olahraga pun harus diatur dengan baik. Selain itu, Hadi juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 5 tahun lalu untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuhnya. Alhasil, dengan semua upaya yang dilakukan, kini kesehatan Hadi tetap terjaga dengan baik. Tensinya yang dulu sempat tinggi pun sudah jauh lebih terkendali. Ternyata Pak Hadi ini sempat mengalami hipertensi tuh Pak ya? Dari dulu sebetulnya sudah ketahuan kalau agak tinggi. Misalnya waktu mau ikut walawa, dokternya kok ini tinggi, tapi tetap harus ikut. Ya enggak? Walawa tadi? Wajib latih mahasiswa. Oh, walawa. Bapak sudah pakai teknologi laser, terus Bapak melihat bahwa tren dari hipertensi itu semakin menurun dan menuju ke arah normal. Bagaimana Bapak merasa bersyukur? Ya, karena kita mencoba. Jadi pertama kali saya melihat satu acara, sehingga saya berusaha untuk membeli itu, memanfaatkan, rutin, saya pakai terus. Saya nggak tahu cara pekerjanya, yang penting saya menggunakan itu dan ternyata ada khasiatnya. Pagi, sore, rutin. Nah, ternyata ya bermanfaat untuk kesehatan. Apa yang paling Bapak rasakan di tubuh sejak menggunakan Ya. laser secara rutin? Rasanya normal gitu. Bapak kan masih produktif kan? Ya, saya setelah pensiun saya aktif di sosial. Terus yang tujuannya adalah mendorong SDM unggul yang berkarakter, itu tujuan utamanya. Pak Hadi ini tipenya take action banget ya? Iya. Belum mengerti mengenai cara penggunaan teknologi laser, tapi begitu nonton, saya asumsikan yang Bapak tonton Go Healthy, Ya. betul? Kemudian langsung beli, langsung pakai Bang. Intuisinya mengatakan ini berfungsi dengan baik. Ketika bekerja kan kadang-kadang ngambil keputusan kan nggak nunggu data dulu ya Pak ya. Ya. Intuisi jalan dulu gitu. Ya. Pak Hadi itu merasa ini kayaknya bener nih gitu. Bapak adalah salah satu penonton kami yang mengambil manfaat dari kemajuan teknologi. Iya, Apa betul. tanggapan Mbak? Dan di sini saya melihat Pak Samsul Hadi ini luar biasa. Di usia 73 tahun beliau masih aktif, masih gagah, Ya. masih duduk dengan postur yang tegak, Ya. masih produktif, masih berusaha untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia ini. Keren. Boleh Pak, saya lihat Bapak berdiri Pak. Biasanya kalau misalnya kita lihat lansia ya pasti udah posturnya udah buruk, bentuk badannya pun sudah tidak bisa tegap. Dan yang pasti belum tentu semua orang di usia 73 tahun masih bisa aktif dan produktif seperti beliau. Pasti ada upaya-upaya yang memang dilakukan Pasti ada upaya. oleh Pak Samsul Hadi untuk mempertahankan Kesehatan. semua yang ia miliki, terutama kesehatannya di usia 73 tahun. Luar biasa Pak. Siap. Tapi Bapak dari dulu bawanya langsing apa pernah gemuk Pak? Jarang gemuk. Jarang Oh, ya, gemuk ya, oke. memang bentuk badannya seperti itu ya Pak ya, luar biasa Pak. Dan mempertahankan Dan postur makan itu banyak ya? juga tetap nggak gemuk. Oh, iya. Wah, itu ada given-nya. Iya, itu given, itu Ada given. anugerahnya yang agak susah dilawan. Pak, silakan Ya, duduk lagi Pak. terima Makasih kasih. Pak. Ketika kita ada di sini tuh kita pengen kasih informasi, mungkin bahasanya kita upayakan sesederhana mungkin ya, Iya. karena mungkin sebagian besar itu kan tidak pertama bukan berlatar belakang medis atau berlatar belakang teknologi gitu, tapi kita berusaha menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang fungsional, bermanfaat. Ya, ketika kita pakai dia membantu kualitas darah dan pembuluh darah, sehingga ketika toh misalnya Anda punya masalah hipertensi, punya masalah kolesterol, punya masalah diabetes, itu bisa dibantu diatasi ketika nanti pun harus bekerja sama dengan obat, pengobatannya bisa lebih efektif hasilnya. Sehingga apa? Kata kuncinya pencegahan. Kenapa kita harus fokus pada pencegahan? Karena kalau udah sampai kejadian sakit, kadang-kadang yang menyakitkan tuh ya Bang Coki adalah titik di mana kita nggak bisa kembali, point of no return. Atau kalau kita masih bisa lanjut, kadang-kadang itu ada dampak kecacatan atau dampak kerusakan yang memperbaikinya sangat sulit. Itu sebaiknya apa? Pencegahan selalu lebih baik dan lebih ekonomis daripada pengobatan. Sebab setelah pengobatan pun Anda tetap harus mencegah supaya nggak kejadian lagi. Nah, salah satu alat bantu untuk pencegahan kesehatan Anda adalah teknologi laser yang Pak Hadi sudah pakai. Berarti apa? Pemirsa pengen punya kesehatan yang sama, pakai sekarang juga supaya Anda beruntung untuk hidup sehat Anda selanjutnya. Iya, betul. Dan terlebih lagi yang saya senangi dari Pak Hadi ini, ternyata Pak Hadi walaupun usia lanjut tapi melek dengan teknologi. Yaitu Melek teknologi teknologi. untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah adalah teknologi laser. Buat yang masih muda-muda, ayo jangan kalah nih sama Pak Hadi. Pak Hadi aja melek kok dengan teknologi, kok Anda tidak gitu kan pertanyaannya. Jadi buat yang masih muda-muda, kalau mau tua, aktif, produktif, seperti Pak Hadi, masih bisa berdiri dengan tegap,
melakukan banyak pekerjaan lainnya dan masih berdaya untuk sosial, ayo segera lakukan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Umur 73 masih gagah, sehat. Wah, itu satu pencapaian yang hebat dalam hidup. Muncul hipertensi, langsung diatasi. Karena Pak Hadi tahu betul bahaya resiko kena komplikasi. Dan jangan itu sampai terjadi pada diri beliau. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Hadi adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya segera teratasi dan komplikasi pun dapat Anda hindari. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Sekarang saya ajak Anda pemirsa untuk mencegah komplikasi akibat penyakit-penyakit tadi dengan menggunakan dokter laser maupun Eculaser Ultimate dari Gogomol. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center siap menjelaskan secara detail tentang produk ini dan silakan Anda mendapatkannya langsung ke tangan Anda. Kami siapkan layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Dokter laser atau Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Kami akan lanjutkan obrolan ini. Tips menjaga daya ingat pada lansia. Ingat, tanda-tanda kita hidup adalah kita bergerak. Apa saja yang harus bergerak? Gerak fisik, berolahraga. Dan gerak fisik itu juga membutuhkan aliran darah yang lancar. Aliran darah tidak boleh kental, pembuluh darah tidak boleh kaku, ya. Yang kedua adalah gerak pikiran. Itu yang berkaitan dengan kepikunan. Tetap aktif membaca buku, tetap aktif main catur, tetap aktif berkreasi, melukis, ataupun misalnya kita juga ingin membuat tulisan-tulisan. Yang ketiga adalah gerak jiwa. Gerak jiwa adalah kita tetap bisa memotivasi orang lain. Kita tetap bisa memaafkan orang lain, membantu orang lain, ya, mencintai orang lain. 3 gerak. Tapi yang jelas gerak daripada darah agar alirannya tetap lancar dengan pola hidup sehat dan gunakan teknologi. Satu yang saya sudah dapatkan dari Pak Hadi adalah bahwa ketika beliau sudah menyadari ada hipertensi, segera mengambil langkah-langkah preventif menuju pada arah komplikasi. Kalau udah kena, meskipun bisa ditanggulangi, tapi risikonya sudah tinggi, ya, dan banyak kerugian dalam hal kesehatan kita. Pak Hadi, tensinya dulu tinggi, tapi bisa turun ke arah normal dengan gaya hidup yang berubah, dengan penggunaan teknologi laser. Bapak masih ingat nggak tensi terakhir berapa? 150-an. 150-an, Pak. 150 itu sebelum menggunakan laser. Ya. Terakhir ini, Pak. 130, 140. That's amazing. That's amazing. Oke, good. Bapak, kelihatannya Bapak akan jadi sahabat buat Bang Paidon. Karena Bang Paidon ini orang yang selalu konsisten menyemangati manusia yang dia temui. Dia bilang begini, jangan lupa makan buah 3 kali sehari. Bapak hobi makan buah kan? Ya. Apa Tiap aja? hari, Pak, tiap hari. Tiap hari pepaya sih. Pepaya tiap hari. Pepaya, oke. Dari dulu ini Pak? Dari dulu ya. Dari dulu ya? Saya sampaikan bahwa penyakit itu yang paling tahu adalah diri kita. Jadi setelah saya menggunakan satu terobosan teknologi laser, Iya. di situ harus diimbangi pola makan, pola Sip. pikir. Betul. Nah itu yang harus kita maintain sama-sama. Dan sudah berapa tahun lamanya Bapak melakukan pola hidup sehat seperti ini? Penasaran saya. Dan setelah saya mengenal laser ini, sebelumnya masih nggak ada kontrol. 5 tahun Makan terakhir juga berarti. nggak kontrol. Oke, Pak. Berarti teknologi laser ini juga menjadi penyemangat Bapak ya dalam Iya, menjalani pola iya. hidup sehat ya, demikian ya. Betul. Ini adalah sinergi yang baik sekali ketika Anda makan pepaya. Pepaya itu kaya sekali akan vitamin C yang penting buat elastisitas pembuluh darah. Pepaya juga kaya magnesium untuk membuat pembuluh darah itu bisa berkontraksi dengan baik. Magnesium dan kalium.
Ya. Kemudian pepaya juga kaya akan serat larut yang membantu menurunkan kolesterol. Jadi Bapak sudah menyediakan makanan alami masuk, obat alami masuk ke dalam tubuh Bapak supaya punya bahan baku untuk sehat. Boleh nggak makan buah-buahan lain, misalnya durian gitu ya? Boleh. Durian itu tidak bermasalah kalau tubuh kita sehat. Tapi kalau tubuh kita nggak sehat, makan durian bisa menjadi masalah. Ya, Nah, ketika kita makan tadi, durian itu ada vitaminnya, ada mineralnya, ada lemak sehatnya. Tapi ketika Anda punya kolesterol tinggi, Anda punya trigliserida tinggi, Anda makan durian jadi bermasalah. Nah, ketika Anda memakan buah-buahan rutin seperti pepaya, dibantu dengan teknologi laser, itu nutrisinya lebih banyak yang siap diantar ke seluruh tubuh kita. Jadi Anda nggak akan heran, seperti ngelihat Pak Hadi ini, mukanya berseri-seri pada usia 73, nutrisinya masuk semua lengkap ke tubuhnya. Apalagi didukung dengan Pak Hadi suka olahraga juga. Jadi ini adalah kombinasi yang baik sekali untuk mendukung kesehatan. Artinya apa? Ketika Anda sudah melihat apa yang baik dan bermanfaat, ini sudah waktunya Anda tiru. Ya, nah, di mana teknologi lasernya berperan nanti? Berperan pada proses membuka pembuluh darah karena dia merangsang produksi oksida nitrit dan dia membantu mencegah penggumpalan darah sehingga apa? Sehingga semua nutrisi bisa diantar dengan baik dan proses pencegahan bisa dijalankan dengan baik. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin sehat di usia lanjut seperti Pak Hadi, ditiru nih gaya hidupnya. Ditambah juga dengan menggunakan teknologi laser seperti yang Pak Hadi sudah lakukan. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Hadi digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika teknologi laser ini disinarkan, maka nantinya laser akan menargetkan ke pembuluh darah sehingga mengoptimalkan kembali sel-sel yang menyusun pembuluh darah. Nantinya sel-sel yang menyusun pembuluh darah ini akan beroptimal memproduksi nitric oxide. Dan nitric oxide ini akan dihantarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi dan pembuluh darah. Sehingga manfaat yang dirasakan ini terasa pada seluruh tubuh kita. Nitric oxide sendiri nanti akan membuka pembuluh darah menjadi lebih lebar, meningkatkan elastisitas. Namanya elastisitas ini berarti bukan cuma ngembang aja, tapi kembang kempisnya ini bisa terjadi secara mudah. Apa yang terjadi? Tekanan darah menjadi lebih stabil dan lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, nitric oxide ini dapat membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah. Jadi kalau misalnya orang nih punya diabetes atau kolesterol tinggi atau memang sering melakukan aktivitas yang tidak sehat, maka ini sel keping darahnya cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Nah, dengan nitric oxide, dengan teknologi laser ini sel-sel keping darahnya dipencarkan sehingga jalannya bisa lebih teratur. Ditambah lagi kalau misalnya ada gumpalan darah ini dibantu diuraikan. Aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ini dapat tersampaikan sampai ke organ vital Anda dengan baik dan tentunya dapat membantu mencegah komplikasi. Teknologi laser ini memang sudah didesain untuk praktis dipakai oleh kita. Teknologi di belakangnya tinggi, ya, sama dengan teknologi handphone terbaru lah, kan teknologinya canggih kan. Ini teknologi lasernya juga canggih sekali. Tinggal dipakai sehingga membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Teknologi laser kombinasikan dengan pola hidup yang sehat, pikiran yang sehat, dan jika Anda memang sudah ada gejala kolesterol, hipertensi, diabetes, sudah waktunya Anda pakai. Jangan sampai kejadian. Kalau udah sampai kejadian itu kadang-kadang nyeselnya tuh terlambat. Dan kita udah pernah ya Bang Coki ya, datang gini, aduh saya nyesel dulu nonton tuh acara Go Healthy, udah diingetin dulu, sekarang kena. Baru mau cari teknologi laser. Cerita lama. Kalau aja, kan begitu, kalau aja. Nah, jangan sampai. Saya ingin Anda menghindari kata kalau aja. Saya ingin di dalam benak Anda mengatakan gini, saya beruntung ambil keputusan sehat sekarang juga. Pemirsa, Pak Hadi nggak sendirian. Beliau bukan orang yang minoritas dalam arti satu-satunya yang pakai laser. Enggak, udah banyak yang pakai. Iya, masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaatnya dari penggunaan teknologi laser. Anda mau percaya lebih lagi? Kita cek videonya. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan begel-begel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Itu dia, sudah jelas. Ini adalah ajakan, undangan kepada Anda semua untuk memeluk erat kehadiran teknologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Pak Samsul Hadi, 73 tahun. Beliau bukan berarti tanpa riwayat kesehatan yang buruk. Terancam
kena komplikasi. Ada hipertensi loh pemirsa. Tapi keburu take action, keburu mengambil suatu langkah strategis penggunaan teknologi laser sehingga terhindar dari bahaya komplikasi. Berikut adalah riwayat kesehatan beliau. Sebagaimana tadi saya jelaskan, hipertensinya, tekanan darah sistoliknya di atas 150, kemudian memilih menggunakan teknologi laser, bersyukur atas program Go Healthy yang berdampak bagi Indonesia. Tekanan darahnya lebih terkendali, sekarang di angka 130, kemudian staminanya menjadi lebih stabil Pak ya. Kualitas tidur meningkat. Oh mantap. Kami mohonkan kekuatan dari Bapak, ajakan kepada pemirsa khususnya yang lansia dan belum menggunakan teknologi laser. Apa kira-kira yang Bapak ingin sampaikan ke mereka? Ya, dengan pengalaman saya yang selama ini menggunakan teknologi laser, ini sangat bermanfaat. Kita harapannya adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bisa memanfaatkan ini sesuai dengan yang saya jalankan. Terima kasih. Cerita dari Pak Hadi sungguh menginspirasi saya, Bang Paidon dan Bang Coki. Saya harap dapat menginspirasi pemirsa di rumah juga dan menjadi contoh bahwa ternyata di usia lanjut, di usianya yang sudah menginjak 73 tahun, beliau masih dapat berproduktif, masih aktif, dan masih berdaya untuk lingkungan sosial. Saya harap pemirsa di rumah juga terinspirasi untuk hal tersebut dan memutuskan melakukan hal yang sama seperti Pak Hadi lakukan dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga kita semua bisa sehat di usia lanjut seperti Pak Hadi. Amin. Pemirsa, you take action sekarang, ikuti langkah cermat yang sudah diambil oleh Pak Hadi. Selain menjalankan pola hidup sehat, beliau juga menggunakan upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Pesan dari beliau adalah, udah jangan mikir gimana-gimana cara kerjanya, pakai aja dan rasakan manfaatnya. Kan beliau sudah merasakan juga manfaatnya. Selain Pak Hadi, juga sudah banyak orang yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang giliran Anda. Saya ulangi sedikit penjelasan tentang alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang sangat praktis dan mudah digunakan. Pertama, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cara penggunaannya sesederhana di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide atau oksida nitrit yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, saya mengajak Anda sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan tubuh sebelum Anda terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogomo. Hubungi kami. Inilah nomornya yang muncul di layar kaca, nomor resmi tim call center kami yang akan memandu Anda secara detail mengenai alat kesehatan ini sampai Anda mendapatkan produknya. Dan jangan lupakan ketika Anda sudah mendapatkan produknya untuk memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter kami. Namun ingatkan diri Anda dan keluarga kerabat Anda bahwa produk dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomo. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomo. Pak Hadi, terima kasih untuk waktunya. Praktisi kesehatan Bang Paidon, Mbak Pretisha Suvarli, terima kasih buat semua obrolan yang sangat menggugah dan menginspirasi ini. Kami juga menunggu saran dan masukan dari pemirsa setia Go Healthy supaya program ini tetap bermanfaat bagi Anda. Saya Coki Sitohang, sampai jumpa.